Sahabat yang baik, ketemu lagi kita dalam tayangan pembacaan Cari Angin, tulisan ringan di koran Tempo yang terbit akhir pekan. Kali ini edisi 24 Oktober 2020. Judulnya Tersangka. Saya baca agak bebas. Barangkali ada penyimpangan sedikit dari teks aslinya yang saya tayangkan di layar ini juga. Pesan singkat saya, jangan sekali-kali kita menjadi tersangka. Repot sekali. Oke? Saya mulai. Tersangka. Seorang mahasiswa hukum bertanya, apakah tersangka bisa diumumkan identitasnya secara terbuka oleh media massa? Saya menjawab sekenanya saja sambil meminta dia mencari informasi yang lebih valid. Siapa tahu ilmu jurnalistik saya sudah kedaluarsa. Saya jawab, tidak boleh. Seorang tersangka belum tentu bersalah sebelum dia dijadikan terdakwa di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Seorang tersangka namanya harus tetap memakai inisial. Polisi dan penegak hukum lainnya sampai sekarang taat pada aturan itu. Teroris yang paling berbahaya pun jika tertangkap, nama yang diumumkan inisial saja. Koruptor kelas kakap yang tertangkap tangan juga hanya diumumkan inisialnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Aparat hukum kita taat dengan asas ini. Begitulah jawaban saya. Mahasiswa ini semakin bersemangat bertanya. Dia lanjutkan, saya tahu, tapi pada saat kepolisian mengumumkan di dalam jumpa pers, tersangka dihadirkan tanpa ada yang ditutup-tutupi, lengkap dengan baju tahanannya. Bahkan tersangka, baik oleh polisi maupun penyidik KPK, tangannya diborgol. Lalu untuk apa inisial itu kalau semuanya terang benderang? Wajahnya diperlihatkan, bodinya diperlihatkan, tangannya yang diborgol diperlihatkan. Kenapa namanya harus disingkat-singkat dengan inisial? Untuk sementara saya tidak mampu menjawab. Pertanyaannya diteruskan lagi. Termasuk aktivis kami, Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang baru saja ditangkap polisi. Semuanya tangannya diborgol dan dipamerkan ke media massa. Apa sih maksudnya? Saya sedang berpikir-pikir untuk menjawab. Tapi mahasiswa itu terus nyerocos bertanya, apakah ada maksud mempermalukan dan membunuh karakter orang yang dijadikan tersangka itu? Kata Profesor Jim Lee, mereka itu tidak perlu ditahan, apalagi diborgol. Saya kemudian menjelaskan, mungkin polisi dan aparat hukum lainnya punya kriteria sendiri yang dianggapnya benar. Tidak peduli apakah itu bertabrakan dengan etika hukum yang selama ini disepakati. Yang penting kebenaran mutlak ada pada aparat hukum itu, polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ini juga menjadi kebiasaan banyak pejabat, termasuk para politikus. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan, jika pemerintah memberikan pernyataan tidak mungkin hoaks. Tapi kalau pemerintah bilang itu hoaks, ya pastilah hoaks. Ini diucapkan dalam kaitan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Karya yang sangat menghebohkan itu. Bahaya sekali pemerintah memonopoli kebenaran. Coba ikuti debat terbuka para politikus di layar televisi. Politikus yang mendukung pemerintah pasti dengan segala upaya membenarkan apapun yang dikatakan pejabat pemerintah, termasuk apapun yang dikatakan oleh presiden. Kalau ada pejabat yang jelas-jelas salah ucap, tetap dicari pembenarannya. Setidaknya digunakanlah teknik ngeles. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR berbeda jumlah halamannya dengan yang diserahkan ke presiden. Dan setelah di tangan presiden, berbeda pula jumlahnya ketika diserahkan kepada ormas-ormas keagamaan. Selalu disebutkan tidak ada penyelundupan pasal, juga tidak ada penyesuaian pasal. Misalnya ada pasal-pasal yang sengaja disesuaikan, dikurangi, atau ditambah setelah ada aksi-aksi penolakan. Semua itu dibantah. Pokoknya tidak ada perubahan apapun. Caranya ngeles adalah menyalahkan format kertas yang berbeda. Itu karena kertasnya tadi formatnya A4, sekarang diganti dengan yang lain. Selalu format kertas dijadikan alasan. Anak SD pun tertawa terbahak-bahak. Karena dokumen resmi kenegaraan yang demikian penting seharusnya ketika disahkan formatnya bisa dibuat dalam bentuk PDF. Bukankah kalau kita bekerja di komputer, saya kira semua sekarang orang bekerja di komputer, format PDF ini akan sulit diedit. Kalau dokumen, apalagi dokumen kenegaraan, mudah diganti-ganti formatnya, pasti rentan terjadi pemalsuan. Bisa-bisa ulangan umum di mana anak-anak sekarang belajar dalam jaringan, soal ulangannya dikirim lewat WA. Kalau tidak dalam versi PDF, bisa diedit oleh anak-anak itu sebelum dijawab. Bisa berabe. Masa naskah kenegaraan yang demikian penting formatnya masih asal-asalan? Oke, kembali ke soal tersangka yang dipamerkan dengan tangan di borgol. Apakah itu untuk mempermalukan tersangka? Tergantung kebenaran siapa yang digunakan. Juga berkaitan dengan sangkaan. Kalau masalahnya hanya perbedaan pendapat, cara mengkritisi kebijakan, dan menyatakan kebenaran yang lain, karena ada banyak kebenaran yang bisa datang dari mana-mana. Para tersangka itu menurut saya tidak perlu malu.
Malahan bisa saja yang berniat mempermalukan jadi malu sendiri jika kebenarannya nanti salah. Apalagi tidak konsisten menjalankan hukum dan keadilan. Istilah yang populer, tebang pilih. Harus dilihat dulu siapa kawan, siapa lawan. Padahal jika dikotomi lawan dan kawan selalu dipakai acuan, kita ini semuanya tersangka. Karena kebenaran mutlak ada di kuasa Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia, kebenarannya masih bisa diuji dan dipermasalahkan. Demikian sahabat yang baik, sudah saya bacakan naskah singkat Cari Angin terbitan 24 Oktober 2020. Sekali lagi, jangan mau jadi tersangka. Salam sehat, sampai jumpa minggu depan.